Kalau kita mau belajar ilmu agama, ya memang harus dari pesantren menurut saya. Jangan kemudian belajar bukan dari pesantren, ya kalau mau nambah boleh. Tapi kalau mau memperdalam dan mengambil pegangan muktamad, ya dari pesantren. Kalau ulama-ulama dari luar yang tidak jelas sanadnya itu membahayakan, Pak. Sekarang itu kan banyak orang yang ngaji itu cukup mana ada kiai, ustadz, mubaligh yang sedang trending di YouTube, kan begitu. Maka orang sekarang banyak yang ngambil ilmu minal YouTubi, la minal kutubi. Maka saya bilang dalam Bahar Basit, ma aktsara du'ata min ulamal YouTubi fa'afta bil mashhadi bila raj'il kutubi ya rabbi bil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala al-ulama'a bisyarafil izzi was-safa wa asyraqa qulubahum wa uqulahum bi anwaril baha. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yambu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil atqiya wattabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wath-tharra amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, wabil khusus al-mukarram Kiai Haji Ahmad Najib Hasan, para masyayikh yang hadir di sini, Dr. Kiai Haji Abdul Jalil, bapak-bapak, saudara-saudara, warga Kudus dan sekitarnya. Insyaallah semua yang hadir dicatat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang mubarak ini alhamdulillah saya dapat silaturahim ke Kudus. Di menara ini buat saya seperti kembali mengingatkan pada memori saya sekian puluh tahun yang lalu. Ketika saya masih istifadah di Hajen dan sekitarnya, saya dulu sering main ke Kudus. Ya, tentunya sebagai santri yang lama di sekitar Hajen, saya pasti sering ke Kudus. Nah, lagi pula Kudus ini bagi saya pribadi punya alaqah, ya, hubungan di mana Mbah Asnawi Kudus ini pernah menikahi
istri dari kakek saya sesudah kakek saya wafat, Syekh Nawawi Al-Bantani, Mbah Nyai Hamdanah. Sehingga saya tulis secara khusus cerita ini dalam kitab Tuhfatul Qasi Waddani fi Tarjamati Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitab ini bercerita tentang biografi Syekh Nawawi Al-Bantani. Kebetulan saya tulis menggunakan bahasa Arab dan ditulis dalam bentuk nadhoman-nadhoman dan kemudian disyarahi. Kata saya, salah satu di antara muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani itu adalah Syekh Asnawi Kudus. Dalam Bahar Rajas saya katakan, Syekhus syuyukhi lil adidil kurama yabruzu ba'dahu kibarul ulama fattarmasiyu wal khalilu dhul athar wa asnawiyu man bihi jullu atabar min caringina wa minal qudusi Abdul Qadiri sahibud durusi wa tahirun wa arsyadun wa bakruthum Abdus Sattari man bi Makkah yadum. Panjang pastinya syair ini. Kata saya, Syekhus syuyukh, Syekh Nawawi ini adalah gurunya para guru. Lil adidil kurama, bagi al-adidil kurama, orang-orang mulia yang sangat banyak. Yabruzu ba'dahu kibarul ulama, yang sesudah Syekh Nawawi wafat, yabruzu timbul, tumbuh, muncul kibarul ulama, ulama-ulama besar. Siapa di antaranya muridnya Syekh Nawawi yang muncul ulama besar? Fattarmasiyu wal khalilu dhul athar. Salah satunya Fattarmasiyu, Syekh Mahfud Termas yang sangat terkenal itu, yang menulis kitab Mauhibatudzil Fadal dan menulis kitab Manhaj Dzawin Nadhar dan kitab-kitab lain yang sangat banyak. Wal Khalilu, dan juga Syekhana Khalil Al-Bangkalani, Al-Arif Billah Syekhana Khalil Al-Bangkalani. Baru dalam nadham ini saya sebut wa asnawi mambihi jullu tabar, dan Syekh Asnawi mambihi jullu tabar, seorang ulama yang begitu dihormati oleh jullun, orang-orang besar. Lah Syekh Asnawi muridnya Syekh Nawawi niki wonten kalih, ada dua. Yang pertama dari Caringin, Banten, maka saya sebut min caringina. Yang kedua dari Kudus, saya bilang min caringina wa minal qudusi Abdul Qadiri sahibud durusi. Lalu kemudian muridnya Syekh Nawawi lagi adalah Syekh Abdul Qadir Al-Fatani, dari Fatani. Dulu Fatani itu termasuknya Jawa. Abad ke-18 termasuk abad ke-19, saudara-saudara, orang dari Asia Tenggara yang datang ke Mekah itu semua mengakunya dari Jawa dan dipanggilnya dari Jawa. Sebab kalau dia bilang misalnya dari Palembang, itu orang Arab bingung. Tapi begitu ditanya, min aina antum, Anda ini dari mana? Mereka langsung bilang Jawa, dari Jawa. Fin yani Jawa, fin, Jawanya mana? Baru bilang Kudus, baru bilang Patani, baru bilang Palembani, baru bilang Al-Fadani, baru bilang Al-Acehi, baru bilang Al-Banjari, baru bilang Al-Bugisi, baru bilang Al-Ampenani Lombok, baru bilang nanti dari Banten, dari Al-Manduri, Madura dan lain-lain. Nah,
Mbah Asnawi niki ngaji sama Syekh Nawawi, tapi bukan saja ngaji dengan Syekh Nawawi, simbah kami yang di Banten, juga mendapatkan warisan selain warisan ilmu, warisan istri beliau yang kedua. Karena Syekh Nawawi niku gadah istri dua. Yang pertama sedo meninggal, namanya Nyai Nasimah. Mbah Nyai Nasimah wafat, punya putra putri Syekh Nawawi. Kemudian nikah lagi, tazawwaja bihamdana, dengan Mbah Nyai Hamdana. Saat Syekh Nawawi sepuh dan Nyai Hamdanah ini kemudian masih bersama Syekh Nawawi Banten wasiat kalih Mbah Asnawi Kudus. Asnawi, nanti kalau saya tidak ada umur, istri saya Hamdanah ini kamu tolong rawat dan nikahi. Dan betul oleh Mbah Asnawi kemudian dinikahi. Fakana mimman yuqal, maka kata saya, Syekh Asnawi ini termasuk orang yang disebut aflaha Asnawi. Asnawi itu bejo. Waritha min syaikhihi ilmahu wa zaujatahu, karena Asnawi itu mewarisi dari Syekh Nawawi dua. Pertama mewarisi ilmunya, kedua mewarisi sinten? Istrinya. Jadi saya kemari senang ketika saya diundang oleh Mbah Kiai Najib. Saya tadi baca sekilas kitab saya bawa, saya berikan beliau, saya ceritakan itu. Lah hadirin yang berbahagia, selain saya datang kemari ini karena saya seperti bernostalgia pada ingatan saya sekitar 27 tahun lalu. Saya ke Kudus, selain ziarah itu dulu sering hadir acara Bahsul Masail. Dulu ada Bahsul Masail namanya IPMAS, Ikatan Pelajar Madrasah Aliyah se-Jawa Tengah. Ya, di antara pengurusnya ya Kiai Dr. Abdul Jalil niku. Ya, saya juga termasuk pengurus. Nah, tiba-tiba begitu kami dewasa ketemu di PBNU, di LBM, dan saya mengenal ulama-ulama Kudus seperti Allah Yarham Mbah Sya'roni, nggih. Allah Yarham Kiai Ma'ruf. Nah ini saya ya karena saya sering hadir acara itu. Dari itu semua para rawuh hadirin yang dimuliakan Allah, saya merasa beruntung. Walaupun saya dilahirkan di Jakarta ya, kota besar. Tapi kok oleh orang tua saya dititipkan ngaji di pesantren, baik di Pekalongan, dulu saya pondok Quran. Kemudian setelah dari pondok Quran saya ke Kajen. Ngaji sama Mbah Abdullah Salam, ngaji sama Mbah Sahal Mahfud. Dan tentunya selain di Kajen pastinya saya pernah ya tabarukan ke Sarang sebentar, termasuk ke Kudus, menyerap ilmu para ulama. Menurut saya ulama-ulama pesantren ini yang notabene adalah ulama-ulama NU itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Pertama, ulama-ulama pesantren dan ulama-ulama NU itu terkenal dengan keluasan ilmunya dan kejelasan sanadnya. Ini kalau sudah bicara ini memang ya tempatnya di pesantren. Kalau kita mau belajar ilmu agama, ya memang harus dari pesantren menurut saya. Jangan kemudian belajar bukan dari pesantren, ya kalau mau nambah boleh. Tapi kalau mau memperdalam dan mengambil pegangan mu'tamad ya dari pesantren. Kalau ulama-ulama dari luar yang tidak jelas sanadnya itu membahayakan, Pak. Sekarang itu kan banyak orang yang ngaji itu cukup mana ada kiai, ustadz, mubaligh yang sedang trending di YouTube, kan begitu. Maka orang sekarang banyak yang ngambil ilmu minal YouTubi, la minal kutubi. Maka saya bilang dalam Bahar Basit, ma aktsara du'ata min ulamal YouTubi
Fa'afta bil mashhadi bila raj'il kutubi ya Rabbi bil. Beda dengan kita yang ngaji dengan Mbah Arwani, dengan Mbah Sahal, jelas itu keilmuannya. Saya itu walaupun belum pernah ngaji langsung sama Mbah Arwani, saya dengar bagaimana keluasan ilmunya Mbah Arwani yang membuat beliau sangat bijaksana. Itu saya dengar dari Mbah Nyai saya. Saat saya di kajian diceritakan Mbah Arwani, ya Allah, beliau itu bijaksananya Beliau itu tahun 80-an, Mbah Arwani pernah ke Jakarta. Naik mobil waktu itu L300 call station gitu ya. Supirnya itu supir cabutan itu loh. Lah, niku bawa Mbah Arwani supirnya itu ke Jakarta, sepanjang jalan kan masih nyetelnya tip radio. Itu yang disetel bukan darusan seperti malam hari ini. Yang disetel itu dangdut. Dangdutnya Rhoma Irama, Terajana. Sepanjang jalan itu. Dan Mbah Arwani itu di depan. Mbah Arwani itu dulu di Krapyak sama Mbah Munawir, junior Mbah buyut saya di Pekalongan. Persisnya saya dari bapak itu, saya dari Pekalongan, Pemalang. Nah itu di sana itu ada namanya di Pemalang, persisnya di daerah Kedaung, seorang ulama ya, beliau itu ya hafal Quran, hafal Juman, hafal Nadhom Syatibi, nggih, qiraah sab'ah niku luar biasa. Nah niku seniornya Mbah Arwani di Mbah Munawir Krapyak. Itu Mbah Arwani itu kalau Mbah Dim haul, beliau langsung yang baca di sana. Ya, saya masih kecil diceritakan orang-orang tua karena mbah saya itu wafat tahun 64, bayangkan. Tahun 64. Jadi sudah sangat lama. Nah itu Mbah Arwani sebagai juniornya ke sana. Jadi Mbah Arwani itu waktu ke Jakarta atau pergi kemana itu supirnya itu supir cabutan, sebut aja namanya Edi lah gitu. Itu sepanjang jalan tuh nyetelnya itu lagunya dangdut Pak. Nah, Nasi Daria lumayan gitu. Nah, Nasi Daria masih lumayan, ini dangdut. Beliau di depan sambil baca Quran. Dangdut di setel beliau tidak duka itu, tidak marah itu. Malah yang marah itu yang derek no Mbah Arwani itu. Kowe ya utakmu nang ndi. Nggo Mbah Arwani setelanmu dangdut iki lho. Nasi Daria no lumayan ngono. Mbah Arwani bilang, ben. Enak. Sing penting kowe ora ngantuk, ora nabrak. Masya Allah. Itu Mbah Arwani.